Hmm, Silakan. Baik Pak, sebelumnya memulai wawancara, kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elva Ulia dari PGMI Angkatan 22. Dan saya Aida Olivia. Baik Pak, langsung saja kami mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, apa itu unit LPM, Pak? Sebelumnya ini sebelum saya jawab, Mbaknya ini mahasiswa PGMI semester berapa? 2, 4? Bapak. Hah? Dua. Semester 2. Dalam rangka pemenuhan tugas kuliah. Oke. Tugas kuliah apa itu? Mata kuliah dasar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada wawancara. Oke. Oke deh. Eh, LPM ya, Lembaga Penjamin Mutu. Itu bukan unit tapi lembaga. Jadi beda. Dalam struktural universitas, khususnya di UIN Malang, itu ada biro, ada lembaga, ada unit, dan ada pusat. Jadi di sini lembaga itu setara dengan fakultas. Jadi kalau unit itu supporting, seperti perpustakaan, lab bahasa, komputer, dan sebagainya itu supporting. Tapi LPM sebagai lembaga dan LP2M plus SPI itu setara dengan fakultas. Jadi levelnya di bawah rektor langsung. Kalau unit itu di bawah biro, sedangkan kalau pusat itu di bawah lembaga. Eh, Mungkin perlu saya lihatkan struktur dari LPM ya. Struktur dari LPM supaya lebih mengenal apa itu dan bagaimana LPM. Bisa dilihat di layar. Ini profil LPM, artinya orang-orang yang ada di LPM untuk periode pengurusan tahun 21 hingga 25. Ini struktur lengkap ya. Ada 12 personil yang mana ada ketua sebagai ketua LPM Pak Dr. Ilmi Saifuddin. Kemudian saya sebagai sekretaris. Kemudian ada 2 kapus kepala pusat. Kepala pusat pertama yaitu kepala pusat bagian pengembangan audit dan mutu, itu Ibu Dr. Menarni Sulawati MHED. Kemudian kapus pengembangan standar Bapak Dr. Ahmad Mubalek. 2 pusat ini memiliki beberapa staf. Kalau audit ada 2 staf yaitu Bapak Baryanto dan Bapak Sigit ya. Untuk pusat pengembangan standar ada 2 staf yaitu Pak Dr. Agus Mulyono dan Ibu Mega Apriliani.
Selain dua pusat tersebut, ada staf IT, Bapak Supriyono, Mkom, staf akademik atau bagian umum, itu Bapak Amin Prasetyo, ya. Kemudian staf profesional Bapak Rusihan Asiruddin, kemudian bagian keuangan, staf keuangan Bapak Juari, komplit 12 orang. Kalau secara struktural, bahwa LPM ada di bawah rektor langsung. Ini LPM bertanggung jawab langsung di bawah rektor, jadi setara dengan fakultas. Ada sekretaris, ada staf, dan ada pusat-pusat. Sebenarnya LPM itu memiliki 5 pusat, tapi yang ada di kantor LPM kami ada 2 pusat, yaitu pengembangan standar mutu dan pusat audit dan pengembangan mutu. Untuk 3 pusat yang lain itu berada di tempat lain, yaitu Pusat Pengembangan Smart dan Internationalization University ada di lantai 1 Rektorat. Kemudian dengan Pusat Manajemen Badanayan Umum PLU ada di Perpustakaan. Kemudian Pusat CDC atau Pengembangan Karir itu ada di Kemahasiswaan. Tapi semua pusat itu ada di bawah LPM. Jadi ada 5 pusat. Ini secara struktural LPM. Namun selain dari ini ada kaki tangan LPM yang ada di fakultas sebagai perpanjangan tugas LPM, yaitu namanya UPM, Unit Penjaminan Mutu, yang ada di fakultas masing-masing. Itu juga anggotanya merupakan perwakilan dari prodi-prodi yang setiap tahun bahkan setiap periode itu ada perubahan tergantung dari kebijakan dekan. Dengan SK Rektor maka kita akan buat SK UPM untuk semua fakultas. Demikian secara singkat struktural LPM, bahwa LPM itu bukan unit tapi lembaga. Silakan dilanjut Mbak Aida. Pertanyaan yang kedua, apa itu visi dan misi dari unit dan dari lembaga LPM, Pak? Oke. Visi, misi, dan tugas, ya, maksudnya adalah secara konteks organisasi. Visi, misi, tugas, dan fungsi LPM adalah lembaga di bawah Satuan Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertujuan menjamin pemenuhan standar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara sistematik dan berkelanjutan sehingga tumbuh berkembang budaya mutu. Oleh karena itu visinya itu menjadi lembaga internal yang unggul dan berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan budaya mutu untuk tercapainya visi universitas. Karena dia adalah sebuah lembaga internal, ini diupayakan punya visi unggul dan berperan aktif, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan budaya mutu. Kemudian untuk misinya, ini ada beberapa dalam menunjang visi LPM. Yang pertama adalah mengkaji dan melakukan pengembangan sistem manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang fleksibel, efektif, efisien, transparan, akuntabel, kredibel, bertanggung jawab, adil, dan mandiri dalam menghasilkan produk-produk intelektual UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlandaskan pada nilai ulul albab, keindonesiaan, dan kerakyatan. Yang kedua, misinya memberikan solusi terhadap layanan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar mampu memberikan kepastian maksimal kepada seluruh stakeholder. Stakeholder itu dosen, tendik, mahasiswa,
termasuk pimpinan dan masyarakat sekitar sebagai pengguna, alumni maupun pengguna mahasiswa UIN maupun Negeri Malang. Itu stakeholder untuk dapat memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholder secara memuaskan. Sehingga dalam menunjang misi yang kedua ini kita sering melakukan survei-survei layanan kepuasan baik dari tendik, mahasiswa, dosen, bahkan masyarakat umum, pengguna mahasiswa dan alumni. Untuk tugas, yang pertama menjamin persyaratan dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Yang kedua, menyajikan data kepada universitas agar menghasilkan keputusan-keputusan organisasi yang strategis. Jadi yang pertama itu karena kita mau berhubungan dengan stakeholder, kita akan terus berkelanjutan untuk melakukan survei kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk data-data tentang yang dibutuhkan oleh universitas, kita akan sajikan selain data yang diberikan oleh PT IPB secara komputasi, kita juga memberikan atau menyediakan data-data secara akademik bagi mahasiswa, dosen, dan tendik, termasuk instansi, prodi, dan fakultas. Sehingga fungsi LPM itu untuk mengembangkan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bermutu. Satu, di sini pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan. Ini bagian kesekretariatan. Sekretariatan ini mulai dari ketua, sekretaris, dan staf bagian umum. Termasuk bagian keuangan dan staf ahli, itu bagian sekretariatan. Untuk pelaksanaan pengembangan mutu akademik ini ada di pusat pengendalian mutu dan pengembangan pengendalian mutu dan pengembangan audit ya, di sini PPS. Kemudian pelaksanaan audit, pemantauan dan pengendalian mutu akademik ini juga dari pusat, kepala pusat. Dan pelaksanaan administrasi lembaga ini juga termasuk sekretariatan. Ini fungsi-fungsi LPM, jadi pusat-pusat tadi berperan di sini. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi untuk struktural. Dilanjut. Tugas pokok. Bagaimana sistem pelayanan di lembaga LPM, Pak? Layanan yang diberikan LPM, karena ini menyangkut pelanggan, stakeholder pelanggannya LPM itu yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah dosen, yang ketiga adalah tenaga administrasi atau tenaga pendidikan, tendik, yang kelima itu masyarakat umum, baik pengguna mahasiswa maupun pengguna alumninya. Maka layanan yang diberikan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM, baik secara offline maupun online tergantung dari layanan yang diberikan. Contoh satu layanan kepada dosen misalkan, layanan tentang laporan kinerja dosen atau istilahnya BKD, beban kinerja dosen, itu kita juga memberikan penyuluhan, pendampingan, penilaian sekaligus sampai verifikasi dan meneruskan untuk pencairan tunjangan profesi bagi para dosen. Itu layanan para dosen. Kemudian yang kedua tentang layanan pendaftaran sertifikasi pendidik atau Serdos bagi dosen, layanan kepada dosen untuk mendaftarkan Serdos atau sertifikasi pendidik kepada Kementerian Agama, Kemenak di sini.
Kemudian untuk pelayanan kepada masyarakat mahasiswa, menurut saya, ini adalah misalkan tentang bagaimana kepuasan mahasiswa itu terhadap kinerja pembelajaran dosen, kemudian kepuasan mereka terhadap layanan administrasi, sarana prasarana akademik dari institusi, baik dari prodi, fakultas maupun perguruan tinggi. Dan juga mungkin kepuasan-kepuasan mahasiswa lainnya, diantaranya adalah bimbingan karir, beasiswa, klinik konsultasi, dan seterusnya. Itu kita kembangkan melalui survei. Dari survei itu kita akan tindak lanjutkan sebagai pertimbangan kepada rektor, yang akan dilanjutkan kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan. Jadi LPM di sini hanya memberikan data bagaimana kemauan mahasiswa. Hasil laporannya, rekomendasi kita berikan kepada Bapak Rektor. Tindak lanjutnya diberikan atau dilaksanakan di pihak wakil rektor bidang kemahasiswaan. Mungkin juga bekerjasama dengan wakil rektor bidang akademik atau bidang AUPK kalau mengenai sarpras. Untuk layanan kepada tendik, yaitu tenaga kependidikan atau admin. Di sini misalkan juga sama, tingkat kepuasan tendik terhadap kenaikan pangkat, karir mereka, tentang sarana prasarana, itu juga melalui survei. Dari tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja mereka, karir mereka, dan mungkin juga kesejahteraan mereka. Dari survei itu kita berikan rekomendasi atas data yang kita peroleh kepada rektor untuk ditindaklanjuti kepada wakil rektor AUPK untuk dilanjutkan ke biro kepegawaian. Kalau layanan kepada masyarakat umum di sini adalah pengguna mahasiswa, baik mahasiswa aktif maupun yang sudah selesai yang berlalu. Melalui survei juga. Misalkan tentang bagaimana kepuasan mereka terhadap budaya atau tentang keseharian mahasiswa dalam hidup bertetangga. Kan banyak mahasiswa di sekitar kampus yang di kos atau mungkin yang berkehidupan bersama masyarakat di luar kampus. Sini melalui survei kita berikan bagaimana kepuasan dan harapan mereka untuk kita berikan laporan kepada Bapak Rektor dan ditindaklanjuti kepada bagian humas hubungan masyarakat. Sedangkan untuk kepuasan di bidang kepuasan pengguna alumni di sini adalah tentunya instansi perusahaan-perusahaan yang telah merekrut alumni, maka dengan survei itu kita berikan dan kita dapatkan data kemauan dan harapan mereka bagaimana untuk ditindaklanjuti oleh rektor sampai ditindaklanjuti kepada para dekan maupun kaprodinya. Demikian. Pertanyaan terakhir, mengapa harus ada lembaga LPM di universitas, Pak? Oke, terima kasih. LPM itu adalah sebuah lembaga yang memang mutlak karena secara ortala, artinya aturan di tata laksana organisasi perundang-undangan, sebuah organisasi harus ada sebuah lembaga atau unit yang mengatur tentang mutu. Jadi mutlak adanya. Baik di bidang akademik maupun non-akademik, perusahaan komersial misalkan, itu harus ada unit atau lembaga yang mengatur tentang mutu. Nah, di UIN Malang dengan adanya LPM, maka akan seperti tadi visi misinya dan sekaligus tugas dan fungsinya bagaimana LPM berinteraksi dan berperan penting dalam pertimbangan dan pengembangan mutu akademik baik mahasiswa, dosen maupun stakeholder lainnya untuk
keberlanjutan maupun dalam segi peningkatan kualitas untuk sebuah organisasi pendidikan. Jadi di sini adalah mutlak. Nah, dengan seperti itu, LPM juga memberikan layanan tentang manajemen risiko. Nah, dengan adanya manajemen risiko, kalau di tingkat perusahaan itu sudah umum, tapi di tingkat akademik itu di sini baru dikembangkan. UIN Malang baru mengembangkan 2 tahun ini untuk analisis manajemen risiko. Karena yang selama ini dikembangkan di bidang bisnis perusahaan, namun sekarang sudah masuk ke wilayah bidang akademik atau pendidikan. Jadi bagaimana analisa risiko kalau ada target-target yang tidak bisa dicapai, bagaimana risiko dan kerugian yang akan diperoleh atau akan diambil atau akan ditimpa oleh perguruan tinggi tersebut. Itu di sini kemudian dialihkan ke LPM. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, LPM di sini punya banyak tugas, bukan sekedar sebagai penanganan mutu stakeholder, yaitu mahasiswa, tendik, dosen, dan mungkin masyarakat, tapi juga mengenai perkembangan kurikulum. Karena perkembangan kurikulum kalau di tingkat fakultas itu masing-masing fakultas, kalau di tingkat universitas di sini maka di sini dilimpahkan ke LPM. Sehingga nantinya LPM itu dalam perkembangan yang akan datang itu akan dijadikan LP3M. Jadi lembaga penjaminan dan pengembangan di sini ada tambahan lembaga penjaminan dan pengembangan proses mutu. Nah, di sini kan di sini harus ada mengenai akademik, kurikulum, harus mengenai prosesnya, juga mengenai manajemen risiko, sehingga nanti LPM akan berubah statusnya menjadi LP3M dalam perkembangan selanjutnya. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Hanya itu saja pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih banyak, Pak. Oh, Dalam ya. kami wawancara dan kami mohon maaf sebenarnya ada perkataan yang kurang baik atau kurang sopan menurut Bapak. Sekian. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bisa digunakan sebaik mungkin ya. Oke, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.